Desakan untuk Prabowo, Petrus Celestinus, bongkar keterlibatan Aguan dan Jokowi di proyek pagar laut. Negara sudah tergadaikan ke tangan orang-orang ini. Jadi harusnya dengan polemik yang makin kencang, Barreskrim harus turun tangan. Ya. Panggil Jokowi, panggil Aguan, panggil Menteri ATR, panggil Gubernur Banten, panggil Bupati Tangerang, ya. Panggil Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena mereka inilah diberi wewenang oleh undang-undang terkait dengan izin lokasi, izin pengelolaan. Barreskrim atau Kejaksaan atau KPK? Ya, salah satu dari mereka. Karena ini kan sudah menyangkut aspek pidana. Ada sekelompok komunitas masyarakat nelayan tergusur. Ya. Padahal mereka punya hak yang harus dilindungi. Pelanggaran HAM di situ. Pelanggaran HAM di situ ada. Ada kejahatan pemalsuan dan lain-lain bisa saja terjadi. Pemalsuan dokumen. Lurah di depan masyarakat yang membutuhkan, dia bilang surat ini yang benar. Besok Poperti datang, dia bilang, oh ya surat ini palsu. Yang benar yang itu. Tanpa uji pengadilan? Tanpa diuji pengadilan udah di-setel semua. Jadi semua pemangku kepentingan terkait dengan jabatan-jabatan terkait dengan penguasaan tanah, ya, itu sudah ada di dalam orang bilang negara dalam negara tadi. Ketika kita berurusan dengan mereka, loyalitas pejabat di sana itu kepada kepentingan properti, tidak kepada rakyat yang punya hak atas tanah. Belakangan ramai soal ada tanggul bambu di laut. Tuduhan bahwa PIK 2 yang pasang dan bertanggung jawab atas hal ini itu sebetulnya bukan hal baru. Pertama kali tuduhan ini pernah dilemparkan oleh Said Gaduh sejak tahun lalu. Tuduhan ini merupakan bagian dari serangkaian fitnah yang selama ini dia lakukan untuk menekan PIK 2, diduga agar mau membeli empangnya 10 hektar 150 miliar yang kebetulan masuk pembebasan lahan PIK 2 untuk dijual di luar harga pasaran. Sama halnya fitnah soal proyek perumahan PIK 2 yang dikasih PSN oleh negara, di PIK 2 dilarang pasang bendera, PIK 2 katanya gusur dan intimidasi warga, dan sebagainya. Apa yang terjadi di sejumlah tempat PSN, baik di PIK 2 maupun di Rempang, itu semua mau disimpangi melalui peraturan presiden, yang nantinya masyarakat itu digusur secara sewenang-wenang lalu hanya diberi uang kerohiman. Hak milik atas tanah tidak dianggap. Itu kita lihat praktek yang di Rempang. Ya. Kalau di PIK 2 PSN sama sekali belum jelas, tidak ada langkah-langkah dari pemerintah terutama menghargai hak masyarakat atas tanah-tanah di PIK 2 itu. Jadi harusnya pemerintah sebelum memberikan PSN buat PIK 2, pemerintah harus tegas dulu mengenai pemilikan tanah untuk masyarakat di sini, ya, di Tangerang, ya, Teluk Naga, Kosambi dan beberapa kecamatan lainnya yang masuk di dalam kawasan itu harus clear dulu hak-hak atas tanahnya. Masyarakat yang terdampak itu pun ada hitungan-hitungannya di undang-undang itu lengkap. Jadi wajar ya kemudian ada menyebut bahwa di PIK 2 itu kan soal mega skandal gitu ya. Mega skandal ada dan penguasaan lahan, perampasan, betul, aset gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada pemagaran ini. Gitu. Betul. Jadi ibarat Jokowi menyerahkan cek kosong kepada Agung Sedayu. Tinggal dia ngisi, mau isi apa aja terserah. Apa terserah gitu ya. Apa yang ada di otak Anda? Apa yang Anda mau. Jadi palu gada. Apa yang lu mau gua kasih. Soal tanggul bambu, saya pernah tanyakan ke Said Gaduh waktu itu di dalam cuitannya. Kita tanya tujuannya apa tanggul itu dipasang oleh pengembang dan apa untungnya buat pengembang sendiri. Dia sama sekali tidak pernah memberikan jawaban. Justru sebaliknya, kami sejak 3 tahun lalu pernah melaporkan kepada KKP yang jauh lebih parah terjadi di laut, namun tidak pernah ditindaklanjuti soal keberadaan jutaan bambu penangkap kerang hijau mengandung merkuri di laut yang ditemukan ada logam berat dan senyawa kimia berbahaya lainnya di Laut Banten sehingga berdampak buruk pada ekosistem laut. Untuk itu saya Muhammad Halidit sebagai konsultan pengembang PSN dan PIK 2 akan memberikan klarifikasi soal ini. Pertama, berita terkait adanya pagar laut itu tidak benar. Karena sebenarnya yang kami tahu itu merupakan tanggul laut yang terbuat dari bambu
yang biasanya difungsikan untuk memecah ombak dan akan dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai tambak ikan di dekat tanggul laut tersebut, atau digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke. Jadi Mas Leonard, di sana itu bukan persoalan pagar bambu saja, tapi ada juga sungai yang di hilirnya itu ada tambak sekitar 600 hektar. Nah, sungai ini durug. Bayangkan ini kali yang untuk kebutuhan masyarakat, petani, ya, petambak, ya, ini ternyata sudah rata dengan tanah, sudah luas sepanjang 2-3 km. Ya, sungai ini durug. Nah, sehingga salinitasnya tinggi dan tambak ini pada akhirnya mati. Sebagian masih ada yang mempertahankan, tapi itu sudah tidak ditanami karena lagi. air lautnya jadi masuk ke situ, ke tambak-tambak itu. Ya, tidak ada salinas, dia karena tambak perlu air tawar juga. Iya. Nah, ini Bang. Dan gara-gara seperti itu akhirnya banyak petambak juga yang menjual. Secara akhirnya terpaksa lah. Ada yang memang secara sukarela, ada yang terpaksa, ada yang juga yang masih bertahan. Nah, di sebelah depannya itu, nah itu pantai yang di pagar laut itu. Pagar laut itu wujud dari cek kosong, karena pagar ini juga belum lama. Menurut informasi baru dibuat tahun 2024 ini. Setelah keluar Ya, bisa juga setelah PSN atau sebelum PSN, tapi dia sudah tahu bahwa dia akan dapat itu. Kesannya itu seperti posisi PSN di PIK 2 itu mau dimanipulasi seolah-olah tanpa batas. Dengan disebut ini negara dalam negara, maka buat mereka tidak ada urusan. Tidak ada hukum positif di negara ini yang bisa mengatur mereka. Kan aneh, setelah 30 kilo ini terungkap, Menteri Agraria baru bentuk tim investigasi. Menteri Kelautan dan Perikanan udah mulai lunak. Semula kencang bahwa pagar ini belum ada izin, karena itu disegel. Setelah disegel akan dibongkar. Tapi sekarang mulai bersuara, kalau ada izinnya kami tidak bongkar. Kan yang mengetahui izinnya ada atau tidak itu institusi dia. Jadi kalau dia bilang dia cek dulu izinnya ada atau tidak, dia akan melakukan investigasi. Berarti sampai dengan hari kesekian ini mereka seolah-olah tidak tahu ini ada atau tidak. Padahal dia sudah segel. Itu dia sudah segel. Penyegelan itu biasanya sudah pasti bahwa izin itu tidak ada. Sehingga saya curiga penyegelan ini hanya untuk meredam amarah masyarakat. Penyegelan ini untuk meredam amarah masyarakat, mengecoh kita semua, tetapi nanti diam-diam institusi yang berwenang akan memberikan izin lokasi atau izin pengelolaan. Tanggul ini Bapak sehari bisa dapat berapa? Ya sehari kadang-kadang mesti 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Susah. Harus ke tengah dulu. Harus ke tengah dulu. Ke tengah ombaknya gede kan. Itu 40 kilo itu ikan apa saja dan hasil penjualannya gimana? Kadang-kadang bandeng, kadang-kadang belanak dapatnya. Semenjak kali ini juga kayaknya susah banget itu. Penghasilan kurang lah, jauh main jualan beli baro. Berapa persen menurun? Jauh udah Pak, penurunnya sekarang. Tadinya berapa Pak? Tadinya masih dapat 400 dulu, paling enggak saya cepet. Oke, hari ini Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Ini yang saya berdiri di sini. Ini adalah awalnya kali. Ya, kali namanya Kali Malang. Ya, Kali Malang mungkin lebarnya kira-kira 20 meter ya. Dan ini sudah durug rata dari sana terus sana. Mungkin sudah 2 atau 3 kilometer. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa kejamnya pengembang PSN PIK 2 ya. Tanah rakyat sudah digusur, dibeli dengan harga yang sangat murah, 50.000 per meter, tapi kali juga ternyata diambil juga oleh pengembang PSN PIK 2. Bayangkan ini kali yang untuk kebutuhan masyarakat, petani, ya, petambak, ya, ini ternyata sudah rata dengan tanah, sudah luas sepanjang 2-3 km. Bayangkan ini, kali sungai milik pemerintah saja sudah dirampas, apalagi tanah, ya, milik masyarakat. Itu yang menjadi fakta kita yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Moga-moga Prabowo memberikan perhatian terhadap masalah ini.
Misteri terkait pagar sepanjang 30 km di kawasan pesisir Tangerang kembali mencuat. Seorang advokat senior Petrus Celestinus menyoroti bahwa pembangunan pagar laut di kawasan pesisir merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan bangsa. Petrus Celestinus mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim khusus guna menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan keterlibatan pihak-pihak besar termasuk pengembang properti Agung Sedayu Group Aguan dan Jokowi. Ini bukan sekadar pembangunan. Dengan adanya pagar ini kedaulatan negara seperti diinjak-injak, kata Petrus Celestinus yang dikutip dari YouTube Abraham Samad. Petrus Celestinus menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah membongkar pagar tersebut dan menyelidiki siapa yang memerintahkan serta memerintahkan pemasangannya. Petrus Celestinus menyebut beberapa nama besar yang perlu dimintai keterangan termasuk Jokowi, pengusaha Agung Sedayu Aguan, dan sejumlah pejabat daerah. Ia bahkan menyamakan situasi ini dengan memberikan cek kosong kepada pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan peraturan untuk kepentingan pribadi. Pembangunan di kawasan PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional juga memuat laporan intimidasi dan perampasan tanah warga. Banyak warga yang dipaksa menjual tanah mereka dengan harga tidak layak. Bahkan disebut ada pelanggaran HAM di sana, ungkap Petrus Celestinus. Menurut Petrus Celestinus, setiap pembangunan seperti ini harus mendapatkan izin lokasi dan izin pengelolaan dari pemerintah. Namun hingga kini instansi terkait seperti Bupati Tangerang, Gubernur Banten, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai bungkam. Ada kesan saling tutup mata terhadap dugaan pelanggaran ini, tambahnya. Ia mendesak agar KPK, Polri, dan Kejaksaan turun tangan untuk mengusut praktik ini. Sebagai Presiden, Prabowo disebut memiliki kepentingan besar untuk memastikan kedaulatan wilayah pesisir. Prabowo harus memerintahkan Kapolri dan lembaga terkait untuk segera mengusut kasus ini, tegas Petrus Celestinus. Ia juga meminta agar proyek ini dievaluasi ulang dan hak masyarakat pesisir dikembalikan. Kehadiran pagar laut tidak hanya menghalangi aktivitas nelayan tetapi juga menghancurkan komunitas lokal yang telah tinggal di kawasan pesisir selama puluhan tahun. Ini adalah bentuk penghancuran kearifan lokal. Pemerintah seharusnya melindungi bukan merampas hak masyarakat, tutup Petrus Celestinus. ****